Kita itu kan menjalani masa kini, melihat ke masa depan, berkaca ke masa silam. Kalau teman-teman yang biasanya datang acara Makyahan ngerti itu ilmu dari Nabi Khidir kan, itu kan. Putaran waktu masa kini, masa depan, masa silam itu kan asal usulnya karena Nabi Musa itu kan meguru nang Nabi Khidir. Orang anti sak semester wis diusir ora lulus. Dadi njupuk 3 SKS. Siji SKS kapal, loro SKS bocah, nomor 3 SKS. Mari Bapak. Mas Helmi mohon dipandu untuk beliau bisa bersama-sama ke depan sini. Silakan duduk Bapak. Ya, silakan duduk Bapak. Oke, saya selesaikan dulu Pak ya satu tema. Bagi teman-teman lain yang tadi terlanjur mendengar putaran waktu masa kini, masa depan, masa silam itu kan asal usulnya karena Anda tidak punya masa depan kalau Anda tidak berpedoman kepada masa silam. Nah, kita tadi kembali ke Khidir tadi. Bagi yang belum pernah dengar ini jangan dianggap kebenaran ya teman-teman sekalian. Pengumuman semua yang saya omongkan jangan dianggap kebenaran, gitu ya. Jadi apa yang saya omongkan itu apa saja itu hanya tafsir saya, itu hanya pendapat saya, dan itu bisa keliru, bisa salah. Lebih pasti salah daripada pasti benar. Karena tidak ada manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran. Yang dia ungkapkan hanyalah tafsir dia terhadap kebenaran, kan begitu. Meskipun itu undang-undang, meskipun itu konstitusi, meskipun itu majelis ulama, semua yang dikemukakan bukan kebenaran tapi tafsir terhadap kebenaran, gitu ya. Jadi supaya Anda jangan terlalu nunggu-nunggu saya. Jangan terlalu menganggap bahwa yang saya omongkan itu ada gunanya. Asumsi dasarnya yang diomongkan Cak Nun salah dan tidak ada gunanya. Itu asumsi dasarnya gitu. Gitu loh. Dan saya begitu Anda menyimpulkan sampai pulang nanti bahwa yang saya omongkan itu tidak ada gunanya, saya selamat. Nah, jadi mending Anda anggap saya salah, Anda anggap saya orang yang tidak berguna, gitu ya. Saya memang sering begitu. Jadi orang semua pengen dianggap benar, saya pengen dianggap salah. Sama dengan Gus Dur kan saya ini dulu. Gus Dur itu saya tanya, Gus kok bikin dekret sampean jadi di impeachment loh. Dia jawabnya lah, wis gak ono dekret aja. Presiden bolak-balik gak ono sing dekret, terus aku tak gawe dekret, cek ono cek tahu kan gitu. Itu Gus Dur. Ya tapi sampean gak ngitung Gus. TNI ngene sampean salah perhitungan. Ya Cak jenenge teplek, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Itu jawabannya Gus Dur seperti itu. Jadi Gus Dur ya cuma berpendapat. Dia juga cuma menafsirkan. Buku sebesar apapun, meskipun buku karya doktor, profesor, ulama, syekh, maulana, itu hanya tafsir. Meskipun di pesantren ada kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, sakarmu, tapi itu hanya tafsir. Ada Syiah, ada Sunni, ada Demokrat, ada PDIP, itu hanya tafsir. Tidak boleh Anda pegang mati-matian. Tafsir itulah jalan untuk supaya kita berproses menemukan kebenaran yang sejati. Teori dasarnya kan ada bener dewe, benernya sendiri, benernya orang banyak, terus bener yang sejati, kan gitu kira-kira ya. Oke. Saya kembalikan ke sedikit Pak Nyun Sewu, saya kembalikan ke masa silam tadi. Jadi pokoknya singkat kata, Nabi Musa sok pinter sama Tuhan dibikin pingsan di puncak gunung Tursina, terus disuruh kamu ke sana cari orang yang namanya Khidir, kamu belajar sama dia. Akhirnya Nabi Musa turun gunung, jalan sampai sekitar 1300 km, ketemu Khidir dan dia melamar untuk boleh berguru kepada Khidir. Kemudian Khidir syaratnya kamu boleh belajar Musa, tapi jangan tanya sama saya. Apapun saja jangan tanya. Singkat kata, Khidir membocorkan kapal, Musa tidak tahan tanya. Kedua, Khidir mencekik anak kecil, Musa nggak tahan nanya. Yang ketiga, Khidir menegakkan pagar yang miring, Musa tidak tahan juga tanya. Begitu tanya yang ketiga, Khidir mengatakan hadza firaqi. Ini Bapak Inaga, ini adalah hari perpisahan antara kamu dengan saya. Jadi tidak lulus, drop out. Nah, jadi kalau Anda tidak terlalu pinter, jangan minder. Wong Nabi Musa gak lulus, itu tenang aja. Itu. Nah,
kapal dibocorkan adalah berlangsung sekarang, maka dia lambang masa kini. Anak kecil dicekik adalah lambang masa depan, karena dia mencekik, mengambil keputusan untuk membunuh anak itu atas hak prerogatif dari Allah loh ya. Ojo terus sampean niru Nabi Khidir, mulai untuk lerek cilik kok unduri gulune demi masa depan gitu ya. Khidir tahu ini anak besok-besok akan menjadi destroyer dari bapak ibunya, masyarakatnya, maka lebih baik dia dibunuh sekarang. Tapi itu hanya haknya Khidir sekali itu toh. Jangan lupa. Tidak berarti Khidir bunuh anak sewaktu-waktu. Itu haknya Khidir sekali itu toh. Dan hak itu tidak pernah diperoleh oleh Muhammad SAW, tidak pernah diperoleh oleh Nabi maupun Rasul-Rasul yang lain, apalagi Anda dan saya. Jadi tidak usah cari anak kecil terus diuntir gulune. Nah, Khidir tahu masa depan anak ini, berarti mencekik anak ini adalah lambang masa depan. Maka terus yang ketiga adalah menegakkan pagar miring, karena Khidir tahu zaman dahulu ada kerajaan besar di sini menyimpan harta benda di bawah pagar ini. Kita bikin tegak pagarnya supaya orang tidak tertarik kepada pagar itu, sehingga harta itu terlindung. Nah teman-teman sekalian, rute ini, rute waktu inilah kita pahami. Bapakmu dulu ketika mendidik kamu kan rutenya gitu. Kalau Anda tidak sekolah, bluron dek kali, dolin gitu, nyolong pelem, bapakmu akan mengatakan, kamu itu bandel ndak sekolah, itu besok-besok mau jadi apa? Kan gitu kan? Jadi hari ini kamu bandel, terus bapak bilang besok-besok kamu jadi apa? Kalimat sesudahnya adalah dulu bapakmu, nah, kan gitu kan? Selalu gitu. Jadi selalu rutenya harus begitu. Nah ini bangsa kehilangan dialektika waktu Pak. Kita jangankan belajar ke Mojopahit, kita belajar ke sekarang saja tidak, ke yang kemarin saja tidak. Teman-teman sekalian, mari kita sering ke museum, supaya Anda bertemu dengan apa yang harus Anda pelajari, supaya Anda berjumpa dengan clue atau indikator-indikator dari yang harus Anda selami dari karya-karya atau kehidupan nenek moyang kita zaman dahulu, baik yang lama jauh di belakang maupun yang baru kemarin. Termasuk, jadi sekarang orang kenal Pak Harto dari truk itu Pak. Minggu itu ngerti nih, coba biar. Jadi referensi tentang Pak Harto meng siji kuwi. Kan celaka bangsa kita. Nek Gus Dur sing dieling-eling mek situ, gitu aja kok repot. Terus gitu tok. Rawahu Gus Dur. Itu tok yang diingat. Kalau Bung Karno, apa yang Anda ingat? Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Gitu. Kalau Habibie, Tetuko. Sampean ngerti, are-are. Teman-teman apa yang diingat dari Habibie? Habibie masih segar bugar. Beliau orang kelas 1 di Indonesia yang tidak dihargai di negerinya sendiri. Sehingga ilmu beliau bermanfaat untuk pesawat-pesawat seluruh dunia, membuat sayap pesawat yang menjadi lebih stabil dengan begini itu. Jadi kaya wong joget tuh pesawat kayak saiki. Ngene iki lho. Sayapnya kan ngene gitu. Itu Habibie punya itu. Ning ora diregani ning. Di Indonesia itu memang saking kayanya tidak ada yang berharga. Anda tahu inovator-inovator kita di mana-mana itu terancam nasibnya. Termasuk yang bikin mobil listrik, yang bikin blue energy itu terancam nasibnya. Karena Indonesia itu kaya raya. Tuhan saja seolah-olah ngemis-ngemis untuk supaya disembah oleh kita gitu loh. Musak gitu nan kayak. Beliau ini Ambon Pak ya? Saya Ambon Pak ya. Sekarang kita dengar Ambon aja kita ingatnya cuma waktu perang dulu Pak. Padahal Anda tahu Ambon Maluku itu melahirkan kreator-kreator luar biasa. Anda lihat, coba Anda pelajari, burungnya aja beda sama burung di tempat-tempat lain. Ambon itu. Juga pisang. Juga pisangnya. Jadi sebelum yang namanya Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison sama Ringo Starr itu akhirnya ngaku bahwa mereka bukan perintis musik yang mereka bawakan itu. Mereka itu hanya meneruskan dan meniru 3 orang Ambon plus 1 orang bule yang punya grup namanya Tillman. Dan Tillman itu lebih bagus daripada Beatles, cuman sayangnya kulitnya tidak putih.
sehingga mereka kurang mendapatkan pasar yang baik. Padahal mereka jauh lebih bagus daripada Beatles, dan ini diakui oleh Paul McCartney ketika dia bertengkar dengan John Lennon gitu. Jadi kita itu memang sama Tuhan disembunyikan. Jadi sebenarnya banyak sekali karya-karya kita, cuman Tuhan menyuruh kita tidak usah bangga di dunia, karena nanti kita di akhirat baru kita akan dimanjakan. Kalau di dunia sial terus lah kira-kira gitu. Nah, orang Ambon luar biasa, kayaknya nggak ada orang Ambon yang nggak bisa nyanyi, Pak ya. Terus saya itu menyelidiki asal-usul macam-macam seperti itu. Kiai itu, Pak, sekarang dipakai di mana-mana, ustadz dipakai di mana-mana. Baju koko ini ya, baju ini teman sekalian, ini tahun berapa? Era dekade berapa ini dijadikan lambang santri, lambang ustadz. Jadi orang kalau pengajian pakai baju gini nih. Disebut dulu baju koko, kemudian baju takwa, gitu kan? Saya kasih tahu teman sekalian dulu, mohon maaf nih Pak ya. Salah satu yang menjadi kesadaran, museum kesadaran masa silam kita, yang namanya kiai itu tidak boleh kiai, ustadz, ulama atau pastor segala macam, kecuali ketika dia misa, ketika dia jadi imam, ketika dia jadi khotib ya. Sehari-hari dia tidak boleh membedakan pakaiannya dengan pakaian umatnya. Bahkan Muhammad memberi saran, berpakaianlah seperti pakaian yang terburuk dari umatmu. Jadi dulu yang namanya kiai zaman saya kecil tuh ya sesuai dengan pekerjaannya. Kalau dia petani ya dia pakai katok, kalungan sarung, nggawa pacul, nggawa arit gitu. Sama dengan orang lain zaman dulu. Cuman begitu menjelang maghrib sampai bada isya dia ngajar ngaji. Jadi tidak ada simbol kelasnya waktu itu, gitu ya. Jadi kiai itu ya biasa, ya kaosan, ya suwek-suwek gitu. Tiba-tiba berpakaian seperti ini. Dan ini perampokan habis-habisan. Kenapa? Ini pakaian lodrok. Dulu yang namanya lodrok itu Pak, gambus misri sama lodrok, pakaiannya kayak gini nih. Jadi ini, set gini, terus ini dawa. Iki ada sakunya dua, fungsinya dilempari rokok taruh di sini, dilempari duit taruh di sini. Aslinya begitu teman sekalian. Tiba-tiba jadi pakaian ustadz. Itu. Ini kalau Anda tidak kenal museum, Anda tidak tahu lagi dimensi waktu, sehingga Anda tidak tahu asal-usul segala sesuatu. Anda pikir ustadz itu hubungannya sama Islam, tidak ada hubungannya karo Islam ustadz. Ustadz itu panggilan yang Kang, ngono loh. Mas, Pak, Le, Abang, itu ustadz. Loh kok tiba-tiba ustadz jadi profesi yang pekerjaannya ceramah agama. Ah ini kan manipulasi museum ini namanya. Dan itu loh teman sekalian, kiai apalagi, kiai tidak ada, bukan bahasa Arab. Kiai kan, ini jamaah-jamaahnya udah tahu, kiai itu asal-usulnya ada orang berjajar gini, tuan rumah minta Pak Theo tolong dipimpin doa. Terus Pak Theo kan tidak enak, terus dia bilang, kiai gitu. Ikiai gitu. Terus dia juga bilang ikiai. Terus akhirnya diimbal rono-rono kiai. Akhirnya satu terakhir terpaksa berdoa. Akhirnya semuanya yang berdoa itu kiai. Tafsir. Loh, tapi kalau Anda hidup tanpa tafsir bagaimana dong? Wong Anda menyimpulkan kukuruyuk aja itu tafsirmu kok. Anda menyimpulkan ada mobil tabrakan, bruak, itu tafsir kok. Orang Barat menyebutnya bam kok. Ya Pak. Dulu di Jogja ketika kita belum rusak kayak sekarang, sepur tabrakan tuh manil gitu dulu. Zaman biyen. Jadi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, museum ini salah satu tempat di mana kita bisa berdiskusi, belajar, meneliti. Supaya kita punya pengetahuan yang jernih mengenai bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Minimum pengetahuan fisik saja. Nah, nek mahasiswa jurusan sejarah tidak tahu bahwa Monjali ini bikinan Pak Harto kan ya keterlaluan itu. Nah terus rumangsamu sing ngedeke iki Lee Kuan Yew ngopi. Lah kan begitu. Lah ya hubungannya sama cendana lah, sing gawe cendana. Dan kuwi dudu duit negara. Gitu loh. Kalau Taman Mini itu pakai APBN, makanya di demo sehingga ada gerakan malari tahun 74
yang dipimpin oleh Hariman Siregar itu Taman Mini. Jadi kalau Anda anti Soeharto, yang harus Anda lakukan pertama adalah membawa pasukan ke Jakarta, Anda hancurkan itu Taman Mini Indonesia Indah. Nek ndak dihancurkan ya wis nggonono. Timbangane kos ya toh, wis dinggone dhewe ya toh gitu. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan siapa-siapa presiden kita apa sih ndak. Saya cuma menawarkan ayo sinau nek ngono rae didoleki rek. Bung Karno apike ning ndi, eleke ning ndi kan gitu. Pak Harto apike ning ndi, eleke ning ndi. Karena yang paling menakutkan memang Soeharto. Sehingga stigma keburukannya juga tinggi sekali. Sampai saya sering cerita di Maiyah itu. Tuhan saja terpengaruh sama Soeharto itu. Jadi kalau Ronald Reagan masuk surga itu Tuhan langsung gini, silahkan. Terus Khrushchev, silahkan. Ketika Soeharto lewat, ngene Gusti Allah. Terus Jibril bingung, Gusti Allah meneng ini. Sampai Pak Harto lewat, tidak dilirik sedikit pun oleh Allah. Terus Jibril, ya Allah, kenapa engkau tidak berdiri menghormatinya, sedangkan semua raja dan presiden yang lain engkau hormati. Terus Allah menjabril, kau niku goblokmu Bril, nek aku ngadeg kursiku dijopok iki jel. Tuh. Itu saking menakutkannya Soeharto. Kalau secara pribadi saya ingin menyatakan siapa bilang Soeharto menakutkan. Saya melawan Soeharto 20 tahunan kira-kira. Dan itu frontal. Anda makanya teliti. Buka kelepeng-kelepeng. Yang frontal, yang terang-terangan siapa waktu itu. Gitu loh. Tapi saya tidak pernah mendapatkan akibat apa-apa. Saya misalnya yang terakhir bikin gerakan sama Arif Budiman, sama Buyung Nasution, sama Rendra. Itu mereka bertiga kena akibat, saya enggak kok. Jadi ketika mereka sudah ditangkap, ya, saya tidak ditangkap. Terus Pangap lapor ke Mensesnek, Pak, ini Pak MH belum bisa kita temukan. No. Terus dari Pak Murdiono, udah nggak usah ngurusin Cak Nun, dia sama saya di sini kok. Lah saya sedang main gaple sama Pak Murdiono kok. Saya bukan politisi kok. Pak Harto tahu saya bukan politisi, sehingga saya ngomong sama dia bebas-bebas saja. Wallahi aku ngene iki karo Pak Harto rek. Ngene iki aku. Itu pun juga pakai teknik. Jadi pertama ngene. Pak nyun sewu nek Pak Ali Murtopo sian niku pripun ngene. Oh, Ali Murtopo ki ngene, Cak Nun ngene. Nek Beni Murdani. Oh, Beni ngono. Lho, nggih ta mosok ngoten. Ngono aku mbah. Sikile munggah. Loh, mboten ngertos ya kula. Waduh, kula pikir anu ngono. Sikilku munggah gak kerasa to. Dek arep nesu ya ora iso to ya. Gitu loh. Jadi beliau akrab sama saya akrab sama beliau. Nanti tanya sama Mas Tommy, tanya sama Titik. Saya tidak kenal baik sama mereka, tapi Pak Harto pesen kayak insya Allah sama mereka. Saya tidak akan diapa-apakan karena Pak Harto tahu Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang melawan saya, tapi dia tidak punya kepentingan politik. Jadi saya tidak punya alasan marah sama dia. Oh, dia ngomong apa adanya, kan gitu. Itu yang ini saya bangga, rodok bangga didik lah. Ada alasan yang kedua, yang saya menyesal. Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit saya dan tidak pernah saya kasih. Menyesal saya. Lah iya sampai gak tahu ngekei blas iki apa sampean. Suatu hari saya sama Mbak itu beli mobil bekas. Jadi mobil 14 juta lah, murah banget tau gue. Mobil apa ya? Troper bikinan itu loh. Troper-troperan itu loh. Tak wanggut ke Jakarta ini, yuk mobil murah banget tapi di sini diisukan ini dibeliin Soeharto, ngono gitu. Aku terus suatu hari ketemu Pak Harto ketika saya minta dia turun, saya bilang Pak Harto itu suka ya orang masuk neraka, ngono aku. Maksudnya pripun, Cak? Saya ini Pak, beli rumah nyicil, difitnah katanya dikasih Pak Harto. Aku tuku troper 14 juta, Pak, eleke koyo ngono jari sampean kei. Gitu loh. Pokoke aku duwe apa sampean kei? Aku tuku soto jarine sampean sing neraktir. Pokoke saya difitnah gitu terus. Nah,
Kalau sampean membiarkan orang-orang itu memfitnah, berarti sampean senang mereka ke neraka. Nah, supaya mereka tidak masuk neraka, wujudkan itu, ngono aku. Ya, aku ngomong Pak Harto, oh sampean ku iso ae kan gitu kan. Ya tapi kan apa mungkin dia terus ngasih saya duit? Wong saya guyonnya sampai seperti itu sama dia, makin tidak berani dia ngasih saya. Dan itulah penyesalan saya sampai sekarang. Dan Pak Harto rokokan kelobot dawa iko. Gitu loh. Pak Harto menjadi manusia, masalahnya bukan soal berani tidak berani. Saya ini kemana-mana membuat orang yang di depan saya jadi manusia, dan dia merdeka sebagai manusia di hadapan saya. Apa adanya kamu saya terima. Agamamu sakarepmu, gak urusan aku. Gitu loh. Semua orang menjadi merasa bebas. Jadi yuk kita pelajari yuk. Yuk kita pelajari. Reformasi aja sekarang saya ingin ada orang yang bisa berceramah menjelaskan reformasi seminggu aja. Dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 20 Mei. Siapa yang bisa cerita? Doktor mana? Ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang nembak di Trisakti sebenarnya? Prabowo itu menculik atau tidak? Siapa yang punya fakta sini? Siapa yang membuat Pak Harto mau turun? Siapa yang murui dia ngomong gak paten? Sapi turute. Tidak ada penelitian. Jadi kita ini mau bagaimana jadi bangsa wong kita tidak mau melihat kenyataan secara objektif. Museum ini adalah pintu gerbang supaya kita ini tahu persis apa yang kita alami sebagai bangsa. Kan begitu. Itulah gunanya museum. Makanya menurut saya sih nggak usah pusing-pusing bahwa anak muda sekarang dekaden, nggak apa-apalah. Nanti kan suatu hari dia akan berubah juga. Tenang aja. Dunia tidak dirubah oleh semua orang. Cukup 5% sudah cukup. Gitu loh. Yang penting sering-sering orang ngumpul gitu aja, Bu. Yang penting sering ngumpul, Bu ono jaran kepang, Bu. Pokoknya terserah lah. Yang penting sebanyak mungkin orang sering ngumpul di sini, itu sudah cukup. Muatannya percayalah kepada mereka semua. Percayalah kepada semua orang. Yang penting sering ngumpul. Intinya kalau menurut Islam, pokoknya nomor satu silaturahmi. Sebanyak mungkin mempersambungkan orang dan orang, gitu loh. Entah bagaimana caranya, apapun bentuknya, sebanyak mungkin diselenggarakan, sesering mungkin diselenggarakan orang pada ngumpul seperti ini. Nanti ada blessing in disguise, ada titik temu yang tidak disengaja. Itu. Oke, teman-teman sekalian, waktu sudah malam, kita nyanyi bareng yuk. Medley Nusantara yuk, bareng-bareng yuk. Bismillah. Ini kalau diturutin kan enggak pulang tuh sampai pagi ini, karpe. Tapi cukup ya Mas ya. Pak Muzamil tolong kasih poin yang terpenting mengenai pentingnya masa silam, pentingnya nasab, pentingnya kesadaran sejarah. Sebelum kita nyanyi bersama-sama. Mas tolong ya. Baik, terima kasih. Jadi Al-Quran yang mengajarkan kita untuk menghargai sejarah, dan Al-Quran Bu yang mengajarkan kita supaya ada museum, gitu ya. Itu ajaran Al-Quran. Jadi museum ini sangat Islami. Dan itu salah satu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semua teman sering membaca surat Yasin. Surat Yasin ayat 12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wah, hebat-hebat ini sudah. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nuhyil mauta akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah ini, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa yang telah mereka lakukan. Nah itu ya. Jadi Tuhan penulis sejarah. Loh iya, Tuhan S2. Oh iya, penulis sejarah. Allah berfirman, wa naktubu ma qaddamu, dan aku catat apa yang telah mereka kerjakan. Coba bayangkan. Berarti sejarah punya ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa atharahum, dan peninggalan-peninggalan mereka. Nah itu. Aku catat apa yang mereka lakukan dan peninggalan-peninggalan mereka. Berarti kesadaran museum, kesadaran menyimpan sejarah, kesadaran menampilkan sejarah dalam museum itu sangat-sangat Qur'ani, sangat-sangat Islami. Gitu ya. Loh itu.
Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu aku catat dalam imam, bukan imam Fatawi. Imam ini maksudnya catatan buku induk. Ini buku induk itu lauh mahfuz yang nyata. Nah itu ya. Jadi saya kira umat Islam harus punya kesadaran sejarah, dan museum itu Qur'ani, gitu ya. Maka kalau orang Indonesia bilang gajah mati meninggalkan gading, masa Anda tidak meninggalkan apa-apa? Loh kan begitu. Loh, museum itu peninggalan. Masa kalah dengan gajah? Nah, ini sangat penting saya kira. Ini museum ini kita datangi, gitu ya. Fir'aun itu oleh Allah dimuseumkan, gitu ya. Jadi Fir'aun itu ditenggelamkan di Laut Merah, dan firman Allah wa nunajji, itu ya, badanahu, itu ya. Dan aku selamatkan jasadnya Fir'aun. Nah, kenapa Fir'aun itu yang sudah tenggelam di Laut Merah, tapi itu bukan karena dibalsam Fir'aun itu. Itu orang bilang karena apa itu? Diawetkan, bukan. Al-Quran menyatakan Allah yang memang mengawetkan Fir'aun. Kenapa? Supaya jadi pelajaran bagi masyarakat berikutnya, gitu ya. Jadi yang mendahului museum Tuhan, gitu ya. Jadi museum di Mesir itu Tuhan, yang memasukkan Fir'aun kepada benda sejarah itu Tuhan, gitu ya. Nah berarti kalau sampean ini mengurus museum dekat dengan Tuhan. Mungkin begitu. Itu saya kira. Terima kasih. Ini serius karena memang begitu konsep Tuhan mengenai Fir'aun, dan itu betul-betul monumen untuk dipelajari bagi umat yang akan datang. Oleh karena itu, kalau bisa Anda punya rencana untuk melihat Fir'aun. Kami semua sudah ngelihat Fir'aun. Saya masuk ke kuburannya yang di dalam piramid jauh, melakukan ini sampai juga jasadnya yang juga kita di museum yang kita datangi bareng-bareng, dan itu tidak semua orang bisa, hanya presiden dan beberapa orang lain yang boleh masuk, gitu ya. Nah kami masuk, dan kami omong-omongan sama Fir'aun, terus Nevi terus yang paling depan, oh kita bucai menunggu. Nah itu Nevi gitu. Oke teman-teman sekalian, Ibu, ini kita melanggar waktu, seharusnya jam 23.30 sudah harus berakhir. Tetapi saya kira kelebihan ini mudah-mudahan merupakan berkah, bukan merupakan ketersiksaan. Saya doakan Anda semua akan menjadi orang yang sering berjumpa di sini, dan menjadi orang yang memang oleh Tuhan diinden untuk memimpin kesadaran masa depan bangsa-bangsa Nusantara. Itu ya, amin ya rabbal alamin. Saya punya banyak hal yang ingin saya kemukakan, tapi tidak mungkin karena waktunya sudah selesai. Saya mohon Mbak Via, Medley Nusantara yuk.